Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerasakno kursi. Pak Bupati mawon mboten wantun lungguh teng kursi. Soale niki wayahe wong rebutan kursi. Kursi ini empuk nih. Pantesan kathah sing royokan wong enak kursi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Yai Afifuddin, Tua MUI Kabupaten Magelang yang ingkang kita ta'zimi pangarsanipun Bapak Bupati saha Ibu yang kita hormati, juga Bapak Wakil Bupati beserta Ibu ya, Honda, jajaran Forkompimda yang saya hormati, dari TNI Polri, warga Magelang, hadirin wal hadirat yang minulya. Ini pas. Jadi saya sama Pak Bupati itu janjian. Mestinya tanggal 22. Tapi tak hitung-hitung wong ana Isra Mi'raj ya. Tak pas ki tanggal 27. Ya, karena ada Isra Mi'rajnya ya, pas kan tanggal 27 ya, malam ini Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj ya pas sekarang ini. Kalau semalam ya menjelang. Rasa ribut delok tanggal lagi. Ini pas. Kenapa saya milih peringatan Isra Mi'raj untuk hari jadi kabupaten, hari Mungkit ini? Karena ini momentum luar biasa Isra Mi'raj itu. Momentum kita kadang tidak kebayang. Detailnya Allah ini ngajari Rasulullah untuk menjadi pemimpin akhir zaman itu. Detailnya luar biasa. Salah satunya ya Isra Mi'raj ini. Makanya Isra Mi'raj itu sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Karena ini rahasianya Allah sama Rasul. Rahasia Allah sama Rasul aja, rahasia berdua itu. Makanya nggak ada saksinya. Makanya orang kalau nggak kuat betul batinnya, nggak bisa menerima Isra Mi'raj itu. Kenapa? Karena peristiwanya cepat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa niku lailan, semalam dan malam. Nah, waktu itu neng Arab, di Arab lailan kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu kan susah. Tapi kalau mungkin waktu itu terjadi di Magelang gitu mungkin nggak terlalu susah. Karena wong Magelang duwe ilmu saip angin. Dan cerita tentang naik langit itu kan di luar Arab kan banyak sudah. Di Indonesia ya ono cerita Semar munggah kayangan. Di Cina ada Sun Gokong. Ya di sini paling enggak sudah ada cerita Gatot Kaca kan gitu. Tapi karena itu di Arab sulitnya luar biasa. Tapi suka tidak suka memang peristiwa itu harus terjadinya di Arab. Karena problem terbesar Nabi Muhammad itu ya problem waktu itu
Ya yang disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya dua itu yang paling susah bagi Rasulullah. Karena apa? Rasulullah ini nabi penutup. Nabi penutup dari banyak nabi. Kalau dalam kita ngaji di Ibtidak dulu waktu kecil itu ada nabi ini kan nabi terakhir. Menutup nabi yang 25 nabi Rasul. Kalau kita ngaji dulu kan ada Adamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Thaha Khatimun Ta'goya. Itu nabi ini terakhir. Nah tugasnya nutup. Nah nutup itu gampang-gampang susah. Ibarat gelas. Itu kalau rata itu tidak ada masalah. Ditutup pluk gitu tidak ada masalah. Cuman kalau gelasnya itu masih metu gelasnya tenan. Nah ini wali. Jadi, nah ini bisa saya pakai contoh. Taruh mriki mawon nggih. Boten saged sesa. Nggih. Oh nggih. Lah nggih niki contoh niki dadi ngaji niki ana contoh niki. Niki gelas nggih. Niki gelas. Niki nek ditutup ngeten niki plek saged nggih. Nek ditutup niki saged mboten? Plek saged. Saged nggih. Nah, misalnya kok terus niki enten niki nih. Ditutup mboten iso. Ditutup niki miring. Nah, glundung. Niki lah perumpamaan niki persis. Nabi niku nutup khotamul anbiya wal mursalin, tapi ana loro sing ra gelem ditutup. Sinten tinggalannya Nabi Musa sama tinggalannya Nabi Isa. Itu tidak mau ditutup. Nabi Musa meninggalkan umat namanya Yahudi, Nabi Isa meninggalkan umat namanya Nasrani. Dua-duanya ini nggak mau ditutup. Kenapa? Ya mereka sudah punya sistem dan punya kemandirian. Bahkan umatnya juga sudah cukup kuat dan menguasai sektor-sektor kehidupan. Yahudi menguasai sektor kehidupan yang paling prinsipil waktu itu. Taurat itu kitabnya itu kitab sekti. Orang kalau pegangan Taurat kan jadi sekti, tangan masuk saku gini, keluar jadi listrik. Dan Nabi Musa itu sekti nih. Kalau kiai ngaji dulu istilahnya Nabi Musa ini ilmu nih geraji angin. Nih geraji kayu nih gampang geraji angin. Nabi Musa itu. Fir'aun itu dipegang jenggote separuh putih separuh ireng. Nabi Musa itu nabi yang luar biasa kuat. Sampai mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israel ditempiling kok. Nggak sampai ndase pecah matanya metu itu. Baca tafsir banyak penjelasan. Ya Allah itu siapa? Kenapa? Jibril. Saya mau cabut nyawanya saya ditempiling. Oh jangan macam-macam sama orang satu itu. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir. Dia gagal belajar ke Khidir. Makanya sopan kalau sama dia. Akhirnya besoknya malaikat sopan. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Mau tak tempeling lagi? Hendak, nyawamu itu udah expired. Udah waktunya dicabut. Ya besok ngomong, coba cabut aja. Ya enggak, temenku udah bilang rambutmu udah putih, gigimu udah rontok, jenggotmu udah semrawut. Itu tandanya udah expired. Oh gitu ya, udah cabutin lah, cabut.
Nah setelah dicabut orang Yahudinya kan mikir Nabi Musa dicabut karena jenggotnya semrawut, giginya rontok, rambutnya putih. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, nyukur jenggot, memperbaiki gigi. Nah itu, lah iya. Sehingga kalau malaikat datang, oh belum waktunya kan gitu. Makanya di zaman Rasulullah orang Yahudi senengannya nyukur jenggot lah itu, maka Islam disuruh manjangkan jenggot untuk menyelisihi Yahudi. Ada sejarahnya semua, jangan dianggap gak ada sejarahnya. Makanya kiai-kiai gak terlalu ribet urusan jenggot kalau tidak ada Yahudi lah. Sekarang Yahudinya jenggoten. Lah ya kan. Nah ini makanya jangan ribut masalah jenggot. Ribut ya gara-gara Kiai Said itu aja. Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok, itu udah. Kiai Said kan pernah mengatakan orang kalau jenggotnya panjang goblok. Nah itu digoreng. Ya gara-gara Kiai Said itu kan jengkel, ada orang mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Wali Songo itu fiktif. Nah yang mengatakan itu namanya Zainal Abidin, jenggotnya panjang. Maka diolok-olok memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Mosok Wali Songo nggak ada lah. Si orang-orang ini bales Kiai Said yang goblok. Mosok penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok, sementara Wali Songo semuanya berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, lah kok sekarang ada dan berjenggot. Itu kan lah, cuman kan sekarang banyak bawa minyak goreng. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan, dulu kan ada begitu. Lu ini lu yang kayak begini. Orang punya Taurat itu hebat zaman segitu. Tongkatnya dilempar itu jadi naga. Pukul laut jalan tol. Makanya pernah saya sampaikan depan Pak Presiden di istana, panjenengan kalau punya tongkatnya Nabi Musa, urusan tol beres Pak Jokowi. Iya saya sampaikan itu. Makanya kemarin pas ketemu di Tegalrejo saya katakan, Pak Jokowi saya ini barusan dari Kediri. Ternyata cepatnya luar biasa. Sekarang 3 jam Kediri Magelang. Jadi saya berterima kasih telah bangun jalan tol. Tapi jalan tolnya ini belum selesai. Maka jangan berhenti jadi presiden. Dia bilang begitu. Ini urun rembuk saya kepada Bapak Presiden kok sampean itu. Ini hak pribadi saya, bukan hak pribadi sampean ke semua, enggak. Ini saya aja nyampaikan begitu. Kalau sampean setuju ya matur nuwun. Nah itu aja. Loh bener, tiba-tiba saya masih ngaji jam 11. Hari jadi Kabupaten Kediri di Pare sana. Tiba-tiba Gus sakit mriki cepet Pak Presiden ajudan kabeh telepon yes pelencing itu 3,5 jam sampai Magelang karena ada jalan tol. Makanya begitu ketemu saya berterima, Pak tolnya dirampung ke sih Pak, jangan berhenti jadi presiden. Tapi memang gayanya Pak Jokowi ya nggak jawab, ya nggak nggih Gus ngono ya ndake nggih. Ya monggo kersa panjenengan sing ndongaaken. Ngoten niku tok jawabane ya. Aku lho tak ndonga sak kancaku Pak nek ngoten Pak kula ya. Lah ini Nabi Musa. Hebat Nabi Musa itu, cekelan Taurat ya. Wong pengikutnya Nabi Musa itu aja hebat. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ini iso mindah sesuatu tanpa menyentuh. Jadi Bal'am itu lewat ono pengajian mangkel deh dia culing sak lapangan pindah Temanggung. Bal'am. Makanya orang perempuan cantik tidak ada yang berani menghina Bal'am. Begitu Bal'am dihina culing pindah kamar Bal'am. Ini orang-orang di sekitar Nabi Musa punya tarekat yang sampai sekarang kuat. Tarekatnya Bal'am itu masih ada yang megang.
Karena Taurat terus dipreteli jadi kecil gitu. Kalau di kita ada Majmu' Syarif, ada Majmu' Latif, lah di sana ada Talmud. Menghasilkan thariqah namanya pun Kabbalah. Mursyid-mursyidnya hebat semua sampai sekarang. Ada Ben Gurion, ada Isser Bir, ada Isser Harel membangun bangsa Israel. Ada Mursyid Dayan membuat Musad. Nah, mursyid yang paling hebat sekarang tersisa itu di Amerika, namanya Inguswan. Inguswan ini pernah membubarkan parlemen Amerika gara-gara membawa petir di dalam labu. Oh, walau isinya bledek ya, DPR ya bubar kabeh. Akhirnya diakui oleh Amerika kehebatannya, punya tugas mindah tanknya Rusia pada perang dari jauh. Dibikinkan satu divisi perdukunan di Amerika, diangkat, namanya Starwer, titipkan di CIA, namanya Starwer, buka 76 tahun, ditutup tahun 96, sekarang pensiun. Di Amerika sana bikin sekolahan namanya Brotherhood of Snake, urusan persihiran. Lembaga ini yang menginspirasi film Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling itu. Terinspirasi dari situ, termasuk The Lord of the Ring. Dulu sampean ojo kuno gitu loh. Kula niki kiai zaman no. Harus baca itu. Nah, Inguswan itu sekarang pensiun. Muridnya yang paling pinter termasuk David Copperfield. Nah, orang Indonesia juga mengidola salah satu muridnya, karena muridnya Inguswan ada yang jadi pemain sepak bola terkenal, namanya Lionel Messi. Dia itu Kabbalah. Lu zaman segitu betapa kuatnya. Ditutup Rasulullah. Ngono tak. Alah mat nutup apa gitu. Lah karena tugas Nabi Muhammad itu kan menutup millata Ibrahim. Lah klaim Ibrahim itu kuat bagi orang Yahudi karena Nabi Musa itu turunan Bani Israel, anak cucu Yakub anak Ishak anak Ibrahim dari ibu Siti Syarah. Yo kekancingnya ya kuat. Barangnya ono terus bertempat di Baitul Maqdis. Di sana itu tinggalannya Mbah Ibrahim. Jadi sawahnya jelas dia, klaimnya ada. Iki nggone mbak buyutku itu ada. Nah, setelah itu yang satu lagi, ini Bani Israel itu nabi hebat lagi, namanya Aisyah, punya kitab Injil. Menempati situ juga tinggalannya Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis juga, di Bethlehem. Baitul Laham, rumah daging, omai jagal itu dia, rumah daging. Nah itu punya kitab Injil dan berkembang kuat ke beberapa penjuru dunia, punya pusat kota besar dan pusat pemerintahan agama, namanya Vatikan. Pemimpin besarnya namanya Paus. Punya uskup-uskup di Indonesia, kardinal-kardinal di Indonesia, punya gereja-gereja di seluruh dunia, punya pemimpin namanya Romo. Loh, terus gitu mau ditutup, ya komplain, enak ayo nutup aku. Nah makanya urusan terbesar itu urusan Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Ini urusan arkeologi pengetahuan. Dan Nabi Muhammad menempati Masjidil Haram, juga tinggalannya Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail, seorang ibu bernama Hajar. Nah ini resikonya di bojo loro ini. Jadi akar persoalannya itu akar problem poligami sebenarnya. Maka Pak Bupati jangan ya. Satu aja udah nggak habis-habis.
Bu Tantri apa? Bu Tati cukup sudah. Satu aja nggak habis. Loh itu. Jadi ini problem besar zaman itu. Sementara Yahudi Nasrani ini kalau sudah bergerak, sopo sing bisa nadai. Romawi dipukul mundur habis. Padahal Romawi punya Tuhan namanya Zeus, punya istri namanya Hera. Tuhan beristri punya anak Hercules. Lah itu dipukul sama Yahudi Nasrani, ludes itu, bubar korat karit. Makanya terus mengambil Taurat dan Injil jadi Old Testament dan New Testament. Hasilnya apa? Wah, berani kelahi. Begitu berani kelahi bangkrut. Kaisar Vespasianus kehabisan biaya perang untuk ngadepi ex-Yahudi dan Nasrani yang di Eropa. Akhirnya emas nggak boleh keluar dari Eropa, diembargo untuk biaya perang. Hasilnya terjadi kelangkaan emas dunia. Bangsa yang paling kerasa itu India, karena India butuh emas banyak. Gigi ya emas, udel ya ono emas ini India ya. Saya ngerti pokoknya ono emas ya bunda ya, belum kaki emas apa emas. Akhirnya pecah perang di India berebut emas. Ras Arya, ras Weda. Ras Wedanya keluar dari India, menghasilkan satu bangsa besar di luar India namanya bangsa Salang Kanaya. Lah Kudunga anaknya geser ke Kalimantan Timur, bikin Kutai Kartanegara, punya anak Mula Warman. Mula Warman punya anak Dewa Warman, geser ujung kulon, punya anak apa namanya Salokonegoro, punya anak Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Punya anak Senasanaha geser Galuh, punya anak Sanjaya pindah Kedu, membangun wangsa besar namanya Wangsa Sanjaya dengan kerajaan namanya Mataram. Berpusat di mana? Ya Kedu dan sekitarnya, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Sakiwa Tengene. Jadi tahun 800 ini sudah menjadi pusat peradaban besar. Bahkan hampir seluruh kerajaan di Nusantara itu bersumber dari kerajaan yang ada di Magelang dan sekitarnya. Makanya Magelang ini orangnya hebat, wong keturunan orang hebat. Kalau iya, sebenarnya itu. Makanya kalau hebat ya hebatnya luar biasa, kalau kadang dablek ya diableknya ya luar biasa. Lah ini membangun wangsa besar di sini waktu itu. Wangsa besar, Wangsa Sanjaya itu. Cuman terus Sanjaya ini, wangsa ini punya anak pindah agama Buddha. Namanya Garung. Garung itu pindah Buddha. Lah Garung begitu pindah Buddha, fanatiknya luar biasa, tabrakan sama Wangsa Sanjaya. Sampai akhirnya Wangsa Sanjaya nggak berani jadi raja. Namanya Panuko, minggat ke India sana, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Si Garung bergelar Semaratungga, perang menangan, tapi begitu selesai perang mau bikin candi nggak bisa karena bodoh semua. Akhirnya wangsa ini bikin candi, cari arsitek, ketemu orang Hindu. Akhirnya orang Hindu yang namanya Gunadarma membangun candi Buddha. Lahirlah candi Buddha bernuansa Hindu, namanya Sambara Budura. Akhirnya nanti Borobudur itu candi Buddha, tapi karena yang bangun arsiteknya orang Hindu. Wah, kekacauan antara Hindu Buddha mulai reda karena terus arsiteknya orang Hindu. Lebih parah lagi, tiba-tiba anak Semaratungga yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama si Gunadarma ini. Mate bapaknya, aduh aku anti Hindu, anakku I love you sama orang Hindu. Makanya jangan rame-rame 01 sama 02 ya. Jangan-jangan anakmu jatuh cinta nanti. Akhirnya terjadilah pernikahan Hindu sama Buddha. Akhirnya orang Hindu kemudian menjadi raja di kerajaan Buddha. Si Gunadarma bergelar Rakai Ikatan itu.
Nah begitu terus rukun, terus yang Hindu dibikinkan candi di Jogja namanya Prambanan, di bawah asuhan Resi Kumbayoni, diawasi oleh Lokapala, anak Pikatan. Jadi akhirnya rukun, meledos Merapi dan sekitarnya, bangsa Sailendra sebagian pindah Palembang, memperkuat Sriwijaya. Makanya Sriwijaya menjadi gede karena gak lagi ribut masalah agama, karena pengalaman di Jawa Tengah 820-an itu. Yang bangsa Isyana dari Sindok geser ke timur menjadi cikal bakal Kadiri, Doho. Zaman Empu Barada dibagi dua itu. Kemudian 1222 dipukul sama Kenarok karena saking PD-nya menjadi bupati dan istrinya tercantik se-Jawa Timur. Namanya Kendedes. Makanya orang kalau punya kekuasaan dan istri cantik itu bahaya. Karena PD-nya luar biasa, lanangnya jagat, nyerang Kediri 1222, Kediri runtuh. Akhirnya berdirilah Singasari, diganti sama Anusapati, ganti Tohjoyo, ganti Ranggawuni, Maisowong Ateleng, terus diganti Kertanegara. Loh makanya Kertanegara sudah tidak ribut agama, jadi besar Singasari, menaklukkan 2/3 dunia. Loh, nenek moyang kita mampu menaklukkan 2/3 dunia. Kita bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Makanya jangan percaya kalau kita bangsa kecil. Kata siapa? Kita menaklukkan 2/3 dunia pada tahun 1300 coba. Mongolia itu penguasa dunia, menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Masuk sini tempiling sama Kertanegara, bubar pasukannya. Nah itu selesai. Makanya saya itu gumun waktu berkunjung ke Korea Selatan. Ada provinsi namanya Kimhae. Provinsi Kimhae itu ternyata Danyange nih cara orang sini. Danyange namanya Surowareng. Kan tidak mungkin orang Korea namanya Surowareng itu. Jadi Danyang provinsi Kimhae di Korea Selatan itu namanya Surowareng. Surowareng lah ya jeneng Jawa itu. No Danyangnya, ono kuburannya di sana. Loh makanya zaman segitu kita ini sudah besar. Nah setelah zaman Majapahit saling jaga. Itu yang Buddha jaga yang Hindu jaga yang Buddha. Jadi kalau sekarang kemudian saling jaga, misalnya Banser kok jaga gereja, gak usah ribut karena itu warisan asli bangsa Indonesia. Itu biasa aja kalau di sini, gak usah ribut. Yang pecalang menjaga masjid kalau lebaran, kalau hari nyepi yang jaga pecalang biasa aja. Nah dulu nggak ada contohnya. Begitu kasus Selandia Baru, yang Islam diberontong sama ekstremis kanan, ultra kanan sana, kemudian yang jaga masjid siapa? Orang Nasrani di Selandia Baru. Dan itu kita elu-elukan, hebat orang Nasrani jaga gereja. Orang Nasrani jaga gereja dielu-elukan. Begitu Banser jaga orang Nasrani jaga masjid dielu-elukan. Tapi begitu bangsanya sendiri Banser jaga gereja diolok. Oh lu akalmu ini gitu saja nih. Lu kayak gini tuh hal biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Lah ini lah problem terbesar itu waktu itu. Di sana itu kamu sama-sama kuat. Nah yang masalah itu ketika berebut arkeologi pengetahuan. Yang Yahudi Nasrani nanya terus, Mat kamu mau nutup kami? Iya tak tutup kamu. Ilmumu seberapa? Sejarah masa lalu yang kamu ketahui dari para nabi apa? Turunlah ayat-ayat untuk menjelaskan bahwa nabi juga menguasai masa lalu. Nenek moyangmu gimana itu yang namanya Ashabul Kahfi? Jelaskan semua. Tapi pada satu titik pertanyaannya mengarah kepada bukti otentik. Kalau nenek kamu ini penerus Ibrahim, yang kamu anggap tinggalan Ibrahim itu adalah Ka'bah. Terus di mana Nabi Ibrahim waktu meletakkan batu pertama bangun Ka'bah itu? Ya Nabi Muhammad ya pusing loh. Piye to takoke kok ruwet ngene.
kakekmu Mail itu loh, waktu itu lari-lari bantu bapaknya di sebelah mana. Nah nenekmu Hajar katanya ikut bantu cari air itu di mana, wong gitu, di mana? Ngelempar setannya di mana? Katanya dilempari setan di mana? Ya Nabi Muhammad ya, Muhammad akhir gimana jawabnya? Makanya linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, menggunakan kalimat samiun, mendengar. Allah mendengar apa? Mendengar kalau kesah Rasulullah dituanya sama saudara tuanya itu tadi. Nah kalau basirun urusan bagaimana hiburan Rasulullah setelah ditinggal Siti Khadijah. Makanya kalimat sebesar ini, ayat minal masjidil haram minal masjidil aqsa, nek cara ilmu balaghah mestinya tutupannya juga harus gede, peristiwa gede, tutupnya gede. Innahu huwal azizul jabbar, mestinya kan gagah gitu. Tapi tutupannya innahu samiul basir, aku zat yang maha mendengar, melihat. Mendengar apa? Ya kalau kesah itu tadi tuanya cerewetnya luar biasa Nabi. Aduh, ya udah deh kamu kesini aja katanya. Diangkatlah ke langit, linuriyahu min ayatina. Begitu ketemu langit, ya sudah ketemu dengan masa lalu semua. Nah yang paling ditanya tentang Nabi Ibrahim, Mbah apa? Yahudi Nasrani ini nanya terus, di mana engkau meletakkan batu pertama? Nah itulah, situ ya. Kalau kamu turun kasih tanda itu makom Ibrahim itu. Nah kakek Mail mana? Kakekmu Mail sebelah situ itu. Kamu kasih tanda nanti Khidir Ismail. Nah nenek Hajar di mana? Nenek Hajar sebelah situ itu loh, itu pentol sana itu. Sofa Marwah, nanti kamu tengoklah kalau turun. Lempar setannya di mana? Nah lempar setannya di situ 1, 2, 3. Oh gitu ya. Nah sebelum engkau apa tandanya? Ya Ka'bah ini bukan punya aku, ini punyanya nenekmu, kakekmu Adam. Makanya mumpung orangnya di situ, kamu nanya ke sana. Temu Nabi itu kayak itu apa? Ya itu kan tandaku, karena kita ini sebenarnya bukan penduduk bumi, kita ini alien. Ya ini makhluk langit terus turun sini, tak pikir deket, gak taunya jauh. Padahal aku harus pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku khawatir gak bisa pulang, tak kasih tanda itu batu itu. Tak kasih tanda batu itu terus aku jalan-jalan tak kasih lagi. Sampai akhirnya batu ini jadi tumpuan besar. Lah ini yang diabadikan menjadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil ini apa itu? Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Itu sih tugu I love you sama nenekmu Hawa itu. Itu ceritanya begini dulu, ibaratnya itu kalau ibarat cerita fiksi itu ceritanya gini lah. Dulu itu aku itu kan di sana di langit. Aku dibikin sendirian. Ya Yohanes, aku inilah manusia. Lah aku itu lama-lama ngerti, tanganku untuk megang, mataku untuk lihat, mulut untuk makan, kaki untuk jalan. Tapi aku itu curhat sama malaikat Jibril. Curhat apa kek? Ada satu yang aku nggak ngerti. Ini gunanya apa kan gitu? Iki opo gitu. Oh tempatnya agak muskil. Oh di sini ya, baina surah warubah ini apa ini kan? Aku belum bangun, dia udah bangun. Ya apalah, saya curhat ke malaikat Jibril. Ya Jibril iki opo? Ya nggak tahu, aku juga nggak punya kok. Udah deh tak tanya Allah. Akhirnya curhatnya disampaikan ke Allah. Terus dikasih, besoknya kasih pasangan. Begitu dikasih pasangan, ya otomatis ngerti doing gitu kanggone gitu. Langsung ditancep gini, nggak boleh. Oh, jangan nikah dulu. Maka syariat pertama di dunia itu nikah, karena ya itu entar dulu. Ya udah akhirnya saudara itu saya ngerti. Aku dikirim ke sini. Waduh, rinduku luar biasa. Baru senengnya, bisa aku rindu di sini nak. Betapa rindunya aku sama nenekmu. Jadi pertama kali aku turun ke dunia,
ujian batinku itu rindu. Belum yang lain, maka jangan heran rindu itu berat. Maka jangan rindu itu berat. Karena itu ujian pertama kali aku ke dunia. Sakitnya luar biasa kalau sudah rindu itu. Iya, kayak aku juga rindu Siti Khadijah. Ya sudahlah ya, jangan kau bakas lagi, rindu semakin berat. Karena aku pun masih teringat betapa 200 tahun aku dipisah sama nenekmu, masih kerasa sampai hari ini. Tertujuk di sana, berdarah di sini, masih kerasa. Ya sudah, terus gimana kek? Lah tak cari, akhirnya saya jalan ke sana. Makanya kalau orang rindu terus kelayapan itu biasa. Aku dulu juga begitu. Ambil aku teriak, Hawa, itu tower ya. Tapi yang namanya juga belum dipertemukan. Baru tahun ke-200 saya dengar sayup-sayup, Hawa, Mas Adam, Hawa, Mas Adam. Nah, tak carilah nenekmu itu. Ternyata dia duduk di atas bukit itu sambil gini. Begitu lihat aku semangat hidupnya bangkit kembali, dia berlari, tarik sarungnya, ngejar aku. Kaget aku, nak. Langsung tak tuding, jangan Hawa, kamu di situ, jangan turun, biar aku yang naik. Kenapa Mas? Aku rindu, jangan turun. Kalau kamu turun dicontoh anak cucu kita besok ada perempuan ngejar laki-laki. Dulu di situ aja. Maka biarlah aku yang naik. Nah, terus naik gitu ya. Nabi Musa naik. Kalau sekarang mungkin ya hamko hamisi julalu. Film India. Nah begitu sampai di puncak itu ya Teletubbies, nak. Ya aku peluk nenekmu. Nah setelah itu ya layar TV-nya beruat. Sudah setelah itu udah pokoknya. Kesalahan bukan pada pesawat TV Anda. Ya itulah. Nah terus dari situ kamu harus tahu manusia jadi berbeda. Hanya ini penyelesaiannya di sini. Untuk urusan nenekmu, kakekmu Ibrahim sudah kan, kamu selesaikan di sini. Maka besok kamu tengok sini, biar kamu menjadi nabi, benar-benar menguasai peradaban baru, mengerti seluruh perbedaan manusia. Asalnya dari sini. Yang Arab tetap di sini, makanya cantik ganteng. Yang Eropa pindah ke sana itu berubah, jadi tinggi besar, nggak tahu lah, mungkin nggak mandi tadi jelek, makanya. Nah yang ke Eropa berubah jadi tinggi besar, nah karena di sana ada musim dingin. Nah di Eropa kan ada musim dingin, kalau dibikin kecil gini mati kedinginan. Harus besar biar kuat. Loh, orang Eropa kalau musim dingin kan nggak punya matahari. Tanpa ultra, orang miskin ya nggak ada belangnya sama sekali, wong wudu ning jero kamar. Bagi mereka itu kebanggaan. Nah kita kadang nggak ngerti, makanya tolong Pak Bupati mengertilah, itu mereka didik. Jadi kalau bapak dan ibu pergi ke sana, nggak usah Bu, nggak usah jangan ke situ, itu udah biar aja. Pak Bupati nggak akan ngapa-ngapain, Bung. Itu bukan pornografi, Bung, itu didik. Makanya saya selalu pesen, tolong jangan bikin perda syariat. Untuk urusan apa? Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, jangan bikin peraturan itu deh, karena mereka kalau ke sini memang cari matahari. Itu orang Eropa kalau musim dingin mana punya daun, nggak ada rontok di musim gugur. Satu-satunya daun nggak rontok itu cuma cemara. Makanya bulan Desember itu daun yang nggak rontok cemara. Natal adalah bulan Desember, maka menggunakan daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya Natal itu kalau asli Indonesia bisa daun jambu, bisa apa saja. Makanya nggak usah emosi, jangan kau tanam cemara di depan masjid, karena itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini kan kita cuma diminta ngerti gitu aja. Orang Eropa kalau musim dingin, itu dinginnya luar biasa.
Makanya mereka berebut energi untuk memanaskan musim dingin, mendinginkan musim panas. Lah kita nggak panas, nggak dingin, teknologinya bukan AC, sarung. Ya kalau musim dingin kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut pakai sarung cukup gitu. Lah ini kan cukup pengertian aja. Wong Allah cuma minta lita'arofu, mengertilah. Kan itu aja kok. Bukan saling mengenal. Kalau saling mengenal itu bukan, mau bahasa Arab itu kan lebih berat. Bahasa Indonesia yang nggak kuat, ketemu lita'arofu maka kemudian bahasanya pakai saling mengenal. Itu bukan apa, bahasa Indonesianya kalah tua. Wong bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Jawa aja kalah tua kok. Kunduran truk itu nggak bisa sudah. Pecirit itu nggak bisa sudah. Nggak bisa, bahasa Indonesia ini nggak bisa. Iya, kalah tua. Loh, selusupen itu nggak bisa apa coba? Loh, nggak bisa. Blegendong gitu apa gitu, nggak bisa. Dan ini problem linguistik, ini problem bahasa Arab tua, bahasa Jawa tua. Makanya bahasa Arab sama bahasa Jawa itu lebih imbang. Kalau bahasa Indonesia bisa musyrik, syahadat itu bisa musyrik. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tanya polisi, tanya aja polisi. Setiap saksi yang didatangkan adalah orang yang melihat kejadian secara langsung. Maka saksi disebut benar kalau dia melihat kenyataan. Maka saya bersaksi karena saya melihat kenyataan. Nah kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, memang kamu pernah ketemu sama Allah? Nggak bisa. Makanya saya bersaksi dalam bahasa Jawa itu menjadi anek seni ingsun i'tiqadum bil qalb, rampung. Anek seni ingsun alla ilaha, yang ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Men beres. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tanya guru bahasa Indonesia, bedakan pengasih sama penyayang. Kiamat kurang rong dino lu ora rampung. Tapi nek bahasa Jawa itu beres. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih dalam akhirat bloko. Beres. Maka lita'arofu itu pengertian. Karena kalau lita'arofu kita serahkan sama mereka di musim panas di kotak-kotak jadi sarden. Ini kan pengertian. Orang Cina kenapa tembem dan sipit? Kalau sampean mau tahu, sederhana. Analoginya musim dingin itu salju turun mataharinya keluar, ya silaunya luar biasa. Loh itu anatomi ini kan terbentuk karena saking lamanya gitu. Nah orang Afrika kenapa hitam? Ya sederhana saja, singa dititipkan di Afrika. Kalau dibikin putih nggak kebayang kan. Kejar singa mau lari kemana? Kelihatan terus, oh putih. Tapi kalau hitam itu sekali tengkurap udah lepas. Ini kan cuma diminta pengertian gitu aja. Lita'arofu, mengertilah. Nah di antara bangsa-bangsa itu yang paling minimalis kita. Kita ini minimalis, kecil. Udah kulitnya yang nggak putih nggak hitam, 160, 170 paling Pak Bupati 1-2, yang lain 150, 60, apalagi Magelang, Bongso Windusari sana. Kecil-kecil gitu kan, Bongso Sawangan. Kecil-kecil lah, karena udah dibikin gede berat kan, naik turun jurang. Makanya kecil aja, kalaupun gelundung ya nggak apa-apa, gelundung gitu. Allah ngasih kok, udah ada takdirnya masing-masing. Lah kalau gede kayak saya bertempat di jurang-jurang itu lah yo, tadi pekoro itu.
Padahal di situ itu harus panen di miring-miring gini, bikin kecil tapi telesep-telesep gini kan apa-apa. Itu kecil-kecil kita ini, tapi nggak usah emosi. Kita memang paling kecil, tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada seindah kita ini. Ngapain carilah dunia? Saya ini tukang mengembara. Mana dunia yang belum saya jelajahi? Kalau ibarat dulu saya ini mungkin Ibnu Battuta, pengembara. Iya, masa barusan pulang dari Australia, nggak enak juga di Australia, panas 41 derajat. Terus mau pindah ke Soviet saya kemarin, akhir bulan kemarin itu, nggak jadi, saya khawatir. Musim dingin, min 41, dinginnya kayak apa? 41 kulkas itu. Wah, dinginnya luar biasa di sana. Kencing itu belum selesai udah mampet. Loh, saya udah punya pengalaman, makanya saya nggak mau berangkat. 3 kali di sana naik kiri itu alah enak tenan. Iya, di sana kalau musim dingin harus naik dokar kiri, apa mobil anjing itu ditarik sama 6 anjing, gede-gede anjingnya. Namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Orang Indonesia nggak punya mahal anjing itu. Kayaknya yang punya cuma Pak Fadlizon di Indonesia. Beliau punya, pernah nonton kiri itu, kelihatan fotonya. Kayaknya, bang, saya juga nggak tahu. Tapi fotonya ada sih, fotonya. Ada itu kiri kode segini. Nah itu, loh kita ini paling enak. Saya nggak pernah merasakan seindah ada di Indonesia. Eropa itu indahnya musim semi. Begitu musim gugur, ya apa boleh musim dingin. Saya berdebat sama anak saya. Katanya Eropa indah. Lihat film, ajak ke Eropa min 20, nggak berani keluar rumah. Iya bapak bener. Iya kiai keliru. Aku yang ngono. Itu anak saya, berdebat, dia membanggakan Eropa. Eropa begini, bangsa kita ini jelek-jelek. Setelah itu, bener bapak, tak ajak ke Jepang. Di Jepang pejabat-pejabat ini itu ke Jepang, membayangkan, mari kita contoh orang Jepang. Jam 5 masuk kantor, pulang jam 5. Hebat, makanya negerinya. Oh, kamu bayangkan jadi orang Jepang. Wong pegawai Jepang bayangkan jadi pegawai Indonesia kok. Di jam 7 baru bangun. Mana ada pegawai jam 7 baru bangun kalau nggak di Indonesia? Masih sempat nganter anak sekolah. Lah iya. Udah gitu pakai kendaraan dinas lagi kan masih bisa nih, kalau dari Indonesia nggak ada. Lah itu hanya ada di Indonesia, memang indah. Lah itu setelah nganter anak sekolah masih sempat mandikan burung. Baru jam 9 sampai kantor. Apakah bangsa kita runtuh? Enggak juga, biasa-biasa aja. Lah hidup. Maka nggak usah membayangkan jadi bangsa yang lain. Enggak, kita paling indah. Kita kadang terprovokasi. Semua bikin sepak bola. Magelang menggalakkan sepak bola. Nggak usah. Sepak bola konvensional aja. Nggak usah terlalu serius. Tetap kalah sama orang Inggris. Orang Inggris gede-gede gitu kok. Makanya kalau mau memenangkan sepak bola Magelang, gampang syaratnya. Saya punya strateginya. Cari laki-laki yang setinggi 180, cari perempuan yang setinggi 170, kawinkan. Kawinkan, ambil 40 atau 50 pasang. Itu anaknya pasti gede-gede nanti itu. Lah itu yang akan sepak bola, akan voli, akan basket. Jadi jangan manual terus nyari di kampung-kampung, ya nggak ketemu. Apalagi nyari di Windusari, ya nggak ketemu. Ya nggak ketemu, orang di sana kecil-kecil.
Mari kok di Bandungan nih dah ketemu. Oh, Tegalrejo itu yang paling tinggi cuman Gus Yusuf. Segini. Lo iya, pakai apa Candi Mulyo itu. Kecil. Iya, lo memang kecil, cari itu. Lo kita ini kuat tinju kuat, tapi kalau sama Mike Tyson ya kalah. Walaupun kita punya ilmu kebal, di tinju itu lompat ring tetap kalah. Makanya Thailand pinter menggalakkan olahraga khas Thailand namanya takraw. Seluruh dunia kalah kalau sama Thailand. Kita kan juga punya tapi nggak digalakkan. Nekeran punya kita. Kupak sodor kita punya. Lah ini pengertian bangsa. Maka nggak usah kita mengandalkan bangsa yang lain. Loh, orang Arab itu nanam pohon susahnya luar biasa, butuh ratusan juta. Makanya reboisasi nggak bisa di sana karena biayanya mahal. Padahal sebenarnya bisa. Kalau kita nanam pohon itu nggak niat itu terjadi. Lihat nanam pohon itu nggak niat, nanam pepaya nggak usah nanam, makanlah pepaya, telan bijinya. Neng Tegalan tukul itu. Makanya di sini ada namanya kopi luwak. Saya nggak bayangkan kalau difermentasi di perut manusia, kopinya lebih gurih kayaknya. Ini bangsa lah, kadang kita nggak ngerti. Di semua lini tanaman hutan direboisasi, tapi produsen senapan angin tidak dihentikan. Kalau mau reboisasi secara massal, senapan angin ditutup. Kenapa? Membunuh burung. Sementara penanam terhebat itu binatang hutan. Taheknya keluar tumbuhan. Itu kan ini kan kita subsidi silang. Orang Magelang, empret itu ditembak. Ngopo ya lo? Kok kurang gawean? Mau ngempret itu begitu ditembak kan hilang separuh, wis ra kena dipangan itu wong kecilnya kayak gitu. Nembak sirtu. Ini loh ya Allah, ini kita punya bangsa. Orang Eropa rindu menjadi orang kayak Indonesia. Bahkan orang Yahudi pun rindu menjadi orang Indonesia. Makanya kota mereka disebut Java, Tel Aviv. Jalan terbaik di Amsterdam namanya Jalan Java. Musik langganannya orang Eropa sekarang disebut Java Jazz. Loh iya, loh kita ini punya segalanya. Apa sih yang nggak kita punya? Orang Eropa punya Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya Samson, kita punya Bandung Bondowoso. Orang Eropa punya Romeo Juliet, orang Cina sampai Ingtai, orang Arab punya Laila Majnun. Kita punya Ande Lumut, Roro Mendut, Prono Citro. Orang Eropa punya yang namanya kura-kura ninja. Apa kita nggak lebih punya kancil nyolong timun? Kita ini kadang merasa nggak punya apa-apa. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit kambing. Bangsa kita punya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Punya kita segalanya, apa yang gak kita miliki. Bahasa kita, bahasa tertua, bahasa dengan variasi yang paling banyak. Maka orang yang meneliti bahasa kita nggak sanggup. P.O. Zoetmulder, ahli bahasa dunia, nggak sanggup memahami bahasa kita. Orang Inggris rice, orang Arab rus, orang kita kalau masih di sawah padi, wine, itu nyabutnya daud, nanemnya tandur, begitu dipanen gabah, pohonnya damen, begitu digiling beras, sisane dedak, katul, cuil-cuil menir, buntel godong lontong,
buntel janur kupat, panjang titik lepet, diublek-ublek bubur, radi buntel sego, gondol cecek siji upo. Loh, ini kita ini benar kanggo Bapak. Silite gosong intip. Ora kepangan garing aking karak lengkap. Jadi kita ini kadang tidak pernah menggali khazanah bangsa ini, sehingga kita selalu silau dengan bangsa yang lain. Bahasa kita Arab itu sakoto, tibo. Lah kalau di sini ya tibo itu delok lokasinya dan posisinya. Nek mengarep lemah tok lambene nyosop. Nek bluk jungkel. Kecemplung. Kenjelungup. Gludung-gludung koprol. Mengburi geblak, nganan ngiri glempang, baru blek tiba. Orang Arab sleep, orang Inggris sleep, orang Arab naum. Nggone wong Magelang, ya delok sing naum nek Pak Bupati ya nendro. Bawahnya sare, ngisore tilem, kekasih kita bubuk. Makanya bubuk yang biasanya. Wong biasa turu. Nah, nek copet micet. Batang lho, dekok lho, karena ya wong bahasa kita lengkap kok. Kita ini sampai nggak pernah ketemu, maka nggak pernah lihat orang yang mengagumi Indonesia. Gus Dur itu dikagumi dunia, terutama dunia medis. Karena ada orang stroke 8 kali kok nggak mati, itu cuman Gus Dur di dunia. Satu-satunya itu orang, makanya diteliti dari Cina, dari Arab. Nah begitu diteliti, ya akhirnya mereka juga heran, pengobatannya cuma pakai air, diminum. Setiap kiai datang, minum. Lo gitu, lo ini kan mindah energi menggunakan sistem Bluetooth. Lo ya kan, ya cuman gitu aja sistem Bluetooth, share it kan gitu. Makanya mereka lantas paham di Indonesia ada pengobatan yang dunia tidak mengenal. Apa obatannya nganyangan? Lu manuke sing nganyangan kok jempolnya sih ditaleni itu kalau udah di Indonesia nggak ada. Itu pengobatan Bluetooth, pengobatan share it. Hanya di Indonesia sakit mata kok duyui ku ngene. Loh, ini mereka, aku ngancani kok. Hanya di Indonesia ana wong cantengen kene nanan dincepno silit pitik iku nek ora ning kene nang. Loh, kok tahu dikatup ujung dalam pertemuan antara telur sama telek itu memang mengandung zat asam yang luar biasa, mampu mensterilisasi kuman. Itu yang menyebabkan telur lembek metu dadi atos itu. Nah itu kok ngerti biar nek ning kono iku ana dincepno kok. Sebenarnya ada yang lebih manjur tapi gak pantas di tempat perempuan. Lebih manjur termasuk ngene kan ya rapi. Loh, ada tapi itu udah pantas, aneh-aneh aja. Ada sama ada, makanya orang perempuan itu kalaupun nggak gampang luka, walaupun mandi di comber-comberan itu nggak kemudian masuk ke dalam jadi luka, enggak, karena ada mesin pembunuh kuman lah. Makanya sperma itu larinya harus cepet plus gitu. Kalau lembek gini dibunuh sama zat itu. Makanya kalau ngantuk jangan bikin anak. Iya, seperti berjalannya lambat, klukit gitu. Loh iya, tanya dokter itu. Saya kalau ngomong gini sudah eksperimen. Begitu pelan klukit, buntutnya hilang gitu. Kerowek. Maka ketika jadi anak, ya rapati pinter.
Iya, diulang tek kapur sekilo ya nyantol blas itu kan makanya ilmiah ini cuman kan karena kiai menyampaikannya nggak serius-serius amat. Tapi kalau dokter kuno teorinya panjang gitu. Tapi memang kiai ngono kudu lah nyampe ngono kudu. Lo itu makanya bayi itu juga keluarnya sehat. Pokoknya itu metu gede ngono, itu yang mingkup kiai itu kik gitu lagi. Ndak ada itu, yang ini terus susah sampean. Itu loh iku ono Kang. Aku itu pernah penelitanya dokter-dokter spesialis kandungan karena saya khawatir wah anakku sakmene gedene iki lho terus kayakku lah gak bagian aku. Ternyata enggak juga bisa karena ada itu. Loh ini iki ilmiah. Loh itu dia Indonesia gumun kabeh. Termasuk wong Indonesia bisa makan gadung iku lho gumun. Oh iso ya. Kok ngerti nek diuyak apa diawoni terus digodhog, dikum. Iki mbiyen ya mendem ping pira Jawa. Loh karena ada kiai dari Magelang di Kediri sana. Namanya Mbak Abdul Karim Lirboyo kan aslinya Magelang. Mbak Abdul Karim Lirboyo itu Magelang itu ngerawat 56 tahun. Mangan uwi. Tapi lama-lama uwine sering hilang. Ternyata dicolong gendruwo. Sama Mbak Manap jengkel diganti gadung. Akhirnya gendruwo nggak bisa bedakan uwi sama gadung. Nyolong gadungnya Mbak Manap. Pangan gendruwo nih jam 12 malam Pondok Lirboyo ambruk. Oh cara kacir gara-gara gendruwo ini mendem. Lah iya makanya diombeni lengo jarak sama Mbah Manap sembuh. Makanya santri Lirboyo mesti tahu krungu tengah wengi kriat kriut. Gendruwo itu kemudian disuruh Mbah Manap ngisi jeding nimbo nganggo singgot itu. Nah itu tugasnya gendruwo yang mendem itu ngisi jeding di Lirboyo dulu. Sekarang pensiun, wong Lirboyo wis duwe sanyu. Istirahat. Duh kan ini jadi bangsa kita ini penuh keajaiban dan orang meneliti dengan sangat seriusnya. Oh iso bongso ini. Loh, yang diteliti terakhir kemarin adalah satu tahun 99 Kamdesus datang, Direktur IMF minta Pak Harto untuk tanda tangan untuk pinjem IMF karena kalau nggak pinjem bangsanya akan mati. Bangsanya akan mati. Kenapa? Nilai uang Indonesia nggak bisa stabil. Jadi harus bayar, harus pinjem. Nah kenapa nggak stabil? Ini kejahatan internasional. Apa? Inggris memberikan Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Sebagai negeri Commonwealth diperbolehkan bikin 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Jakarta jam 9, Singapura Malaysia jam 10. Sementara dalam teori bujur dan teori lintang mestinya kita jam 9, sana jam 8. Tapi oleh Inggris dimajukan 1 jam sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal. Sehingga saham-saham terbaiknya habis di Singapura dan Malaysia. Masuk Jakarta tinggal saham yang jelek-jelek. Persis ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan. Lu kan ini nggak pernah sampean bayangkan. Maka Pak Harto ya tanda tangan udah pinjam IMF 2001 kalau enggak mati semua. Sampai sekarang apa krisis selesai? Enggak juga, krisis masih ada. Tapi bangsa kita nggak mati-mati. Wong kaji tambah akeh. Iya tuh, motor tambah banyak 500.000 pulang bawa motor kok kredit. Nek wis males balik ke meneh. Ngono itu kan kita itu kan gitu. Nanti kredit lagi, males lagi. Kok gak di blacklist? Ya kerjasama sama finance-nya. Kalau menengong, ini dedang. Kepala desa Magelang kan paling paham urusan begitu. Wah, ada kepala desa paling ngerti. Oh itu belum pernah kredit. Oh, biasa. Dunia kayak gini. Tapi sekarang gak mati-mati juga. Dunia sedang berpikir, ini sing salah apa nih? Teorinya yang salah atau bangsanya yang nggak mati-mati ini yang salah.
Mereka nggak bisa. Makanya sekarang yang paling menggejolak di seluruh dunia dan semua sedang mengarah ke Indonesia adalah prestasi terbesar bangsa ini apa? Arab satu bangsa, pecah dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah dipikul puluhan negara. Loh kok kita itu loh bisa puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini prestasi opo? Biar kok iso ngono. Pak Harto jatuh, situasinya mestinya gentingnya luar biasa, diganti presiden ora iso weruh, ora iso mlaku. Namanya Gus Dur kok iso rukun iki bangsa apa? Iya. Nah, akhirnya tak jawab, ya kamu gak akan pernah ngerti karena kamu bukan orang Indonesia. Kalau kamu pengen ngerti, ya nggak mungkin karena kami nggak akan terima kamu jadi orang Indo. Nih, itu aja. Kamu cukup jadi peneliti aja sudah sini. Iya, peneliti ikan itu nggak akan pernah selesai karena peneliti tidak bisa masuk ke dalam laut. Paling 1 jam naik lagi. Sama dengan kita, wong kono tidak bisa hidup di Indonesia. Lama nggak bisa. Pernah ada peneliti Prancis di sini. Gajinya 300 juta satu pertemuan. Hebatnya luar biasa, saking hebatnya. Semua berlomba-lomba agar dia bisa ngisi di simposiumnya. Tapi saya punya keanehan sama dia waktu di puncak. Tak inepkan di villa, depan villa ada pohon pisang. Pohon pisangnya mateng, nggak tebang. Saya dimarahi. Jangan ditebang, ambil buahnya biar buah lagi. Lagi profesor gemblung ya. Ya jadi loh. Itu lucu-lucu itu. Kemudian antropolog, saya dimarahi ketika lihat di Cirebon itu ada pekerja pabrik tebu. Itu kan ibu-ibunya itu menurut dia nggak manusiawi. Habis kerja naik kontrak. Terus tumpel-umpelan di situ, ini gak manusiawi kayak sapi katanya. Terus yang manusiawi bagaimana? Ya bikinkan perusahaan ini base ber-AC, bagus nanti masuk situ. Loh, ya wes cacaan sesuk aku ya gitu. Besoknya saya suruh dia bawa mobil ber-AC, tapi aku tak rekayasa sudah. Sebelum ibu-ibu itu naik tak kayak mangan mie godok itu. Mie godong terus tak pakai telur, ada sawinya, seneng ibu-ibu. Oh, habis itu tak kasih cendol warna-warni. Iya minumnya dawet isinya warna-warni. Iya ada warna-warni gitu. Nah, terus kasih minum susu, seneng ibu. Terus kue lapis warna-warni gitu, rainbow. Kasih kue rainbow. Sudah habis itu warak ya, naik mobil, naik bil ber-AC itu, enggak tak kasih plastik. Nah peneliti ini tak taruh di belakang bareng sama ibu-ibu itu. Ya udah sopir, saya di depan udah paham. Wah senengnya ibu-ibu, begitu dapat 5 kilo. Dia bilang, oh no apa lakon no apa ada nano enteni pokoknya warna-warni yang keluar itu. Wah iki virus apa ora ono virus. Matikan AC-nya, buka jendelanya. Ora wong jarimu iki sing manusiawi kok. Ayo terus. Habis itu kau apok dia. Yo aku kalah. Nyerah aku. Lho mangkane wong kowe ora ngerti bangsaku, arep pura-pura ngerti. Enggak tahu kamu bangsaku. Punya keindahan tersendiri iki mbok anggap ndak manusiawi. Dia ndak mau Napa gula putih itu ndak mau. Ini gula yang sudah penuh penyakit. Minta apa? Gula merah, gula lokal. Tak kei gula merah, tiap pagi seneng dia.
ngirisi gula, bikin teh. Setiap hari. Suwe-suwe kula ya pengen tak ajak deh ke pabrik pembuatan gula di Purworejo. Dia lihat, ini bikin apa? Japanese candy. Lho yo ngene wae. Japanese candy. Permen Jawa. Diaduk-aduk legen ditawang ora kelambenan ngene. Wah, candymu kotor jarene, penuh virus. Wis ta ora apa-apa. Dia senang dipoto dari semua sisi, diabadikan. Jebret-jebret. Lho guyu dak iki ngene terakhir roh apa ora mutah wong ya. Nah, setelah rodok kental kan dicitani ngangge bathok. Begitu dicitani bathok dia sudah mulai curiga. Kok citakane kaya bentuke sing tak pangan iku anu. Begitu dicitak pluk dia lihat, loh, iku lah sing tak gawe bendino jarene ngono. Oh no, kamu go to hell jarene ngono. Ora wis. Lah nek aku kena penyakitan mati gimana jarene dia. Nek kowe mati, bangsaku wis mati disiki wis mangan ngene. Buka pingkel-pingkel. Lele, saweneng mangan lele. Ini apa? Iwak lele. Bendino njaluk lele ini fresh. Kalau ya meneng mawon fresh lele. Tak garapin tek niku peneliti. Saweneng begitu kula jak teng daerah Cianjur, tak sudun. Lho ini apa? Ya wong ngising. Ngising, oh tempatmu tradisional ya ngisingnya. Iya, wis ngene iki lah. Aku wis helikopter aku ya. Plung loh. Itu apa yang makan itu? Nogo aku. Dragon ini dragon. Nogo Jawa kula meneng lah, tapi dia kan keingin tahuannya kan tinggi. Gowo kamera dipoto nogomu piye jare. Bareng mencolot siji pluk kan ketone lele. Oh no. So, itulah kita ini kadang menurut kita ini mereka ini hebat padahal kono ya. Lah karo wong kene ya. Kalah gini, wong kono menek klopo itu alatnya, masya Allah. Sini orang nganggo alat penjini, enggak mudun. Itu kita loh, ini kadang kita ini tidak ngerti. Kita ini punya sebuah identitas besar bangsa ini dari skill dan segala macamnya punya. Jerman itu sampai sekarang tidak bisa mengerti kok bisa orang Jawa punya keris dengan peksi logam bintang yang meleleh di suhu 15.000. Sementara Jerman dengan reaktornya hanya sanggup sampai 7.000. Di atas 7.000 reaktornya nggak kuat. Terus iki mbiyen geni apa 15.000 ini? Ya aku ya ora ngerti aku ya ngono. Itu gimana caranya? Ya paling biyen itu kan besi begini, terus besi ini kan apa kalahnya sama api. Nah jin itu kan dari api, maka jinnya dimasukkan besi, terus modot-modot dhewe. Nah, itu kan gak rasional. Kanggo kowe ora rasional, bagi kami itulah yang paling rasional. Padha niku teng di Singapura saya ditahan 2 jam. Gara-gara apa? Handphone saya menyimpan rekaman saya mbacoi banser pengisian nih. Tak topo basi ndase, tak sensu, terus tak las motone gitu. Kamu ini apa? Saya banser, orang ngerti banser. Saya NU, orang ngerti NU. Iya aku jelasno piye 2 jam menjelaskan golok tak go beli wong tapi nggak mempan itu. Kan banser kalau diisi kan gitu, diobong. 2 jam akhirnya saya itu kelingan. Oh ya Allah, sorry mister. What? Sorry. I'm magician. Aku tukang sulap. Loh, oh iya, kowe orang ngomong kit mau goblok ya. Jadi dia paham kalau ini tukang sulap karena dibaca tidak mempan itu hanya bisa dilakukan oleh tukang sulap.
Oh yes, nah kamu mau buka praktek di mana? Di Singapura. Wah, enggak percaya orang Singapura. Enggak, cuman mampir ziarah ke makamnya Habib No. Habis itu saya ke Malaysia. Ah, bener. Kalau ke Malaysia kamu pasti laku di sana. Orang sana masih bodoh-bodoh katanya. Oh, mate gitu. Orang Malaysia percaya kayak begini-begini, wong di sana masih bodoh katanya. Oh iya, lambemu. Nah itu mereka nggak bisa. Harus I'm magician lah, kayak ngerti. Oh, tukang sulap. Itu. Nah inilah makanya kita ini punya bangsa yang seperti ini sudah dijelaskan. Makanya kita ini diajarkan satu untuk napak tilas ke titik tertinggi namanya Jabal Rohmah. Disitulah sebenarnya Islam itu akan menghargai seluruh identitas dan entitas dunia. Nggak akan ada masalah karena seluruh dunia itu asalnya dari situ. Makanya Islam biasa saja ketemu dengan siapapun, terutama para kiai, nggak ada problem. Ini ngaji. Kita malam hari ini ketemu dengan salah satu turunan Jabal Rohmah. Yang kemana? Yang ke Jepang. Malam ini kita ketemu dalam pengajian ini. Lewat apa? Dia bikin sound. Yang bikin speaker ini Jepang. Yang bikin syuting Jepang. Jadi kita sudah setiap hari ketemu orang Jepang walaupun nggak secara langsung. Itu iya. Kita kalau longak-longok itu mesti ketemu Cina. Kenapa? Golek rokok. Sing iso nggih rokok Cina. Oh, tapi kita paling murni independen karena kita minumnya Degan. Iya. Degan itu lokal. Tapi sing dienggo mapras iki golok. Golok iki asale teko pir. Peri itu kok mobil kayaknya wong Jepang loh. Ini minuman kita ini Danon. Jadi kita terbiasa, makanya orang Islam itu nggak pernah membeda-bedakan orang karena dikongkon lunga haji pada titik pusat dia ketemu. Lha iki sedotan Cina, gelasnya Cina, banyune Aqua. Sing dibungkus banyu Magelang. Apa sekarang? Ibu-ibu pergi ke sini pengajian pakai kain Paris, kudung Paris yang gawe Cino, sak lembar 7.000. Apa semua loh. Pak Bupati pengajian gawe backdrop, di print, sing gawe print wong Jepang. Saya ditelepon sama Pak Bupati, tak lihat Bupati ternyata handphonenya Samsung, Korea. Rukun ngapain? Kita setiap hari biasa aja rukun dengan siapapun. Makanya kita udah nggak bisa hari ini terus mau aku hidup dewe ora iso. Nggak bisa. Lo ini lo ngaji di syuting, dilihat oleh orang seluruh dunia. Ngono, yang nyuting gue kethu. Lah kethune iku bludrune gawean Cina ya. Sudah, makanya kalau kita saya paling bersih, nggak bisa. Di dunia sekarang yang paling murni tinggal satu. Apa? Leonudan nang mangapo. Nah, itu yang paling murni, itu benar-benar independen itu. Paling halal, ngene penuh. Nganggo ciduk, aja wong ciduk gawean Cina. Loh itu maka ketika kita diantarkan ke titik tertinggi namanya Jabal Rohmah, sebenarnya Islam dikasih kunci untuk ketemu dengan siapapun. Ini yang disebut ukhuwah basyariyah, hidup sesama manusia. Nah setelah Isra Mi'raj apa yang terjadi? Sudah tahu Nabi Muhammad. Makanya ketika ditanya, itu di sini Mbahmu Ibrahim, situ, loh. Oh iya bener. Loh maka kemudian rukun. Ya sudahlah, kiblatnya sudah dipisah. Yahudi Nasrani di Masjidil Aqsa, Islam di Masjidil Haram. Tapi sebagai sama saudara, jangan lupa doakan. Nah, oleh Isra Mi'raj itu apa? Sholat. Di dalam sholat ada mendoakan seluruh masa lalu. Makanya titik di mana Masjidil Aqsa yang berisi Yahudi Nasrani tetap disebut kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seluruh keturunan Ibrahim didoakan. Jadi kita itu setiap hari mendoakan orang Yahudi Nasrani dengan wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi itu jenenge dulur ya kita doakan. Makanya yang ribut di Filistin itu Islam, Yahudi sama
Nasrani, karena itu tinggalannya Nabi Ibrahim. Setiap ada orang rebutan sawah pasti saudara. Wis to, ane galengan ngono baru karo tangga. Lho itu. Lho ini titik ini yang paling berat sebenarnya. Makanya sudah diselesaikan dengan masa lalu perbedaan bangsa. Kita melakukan ibadah Jabal Rahmah dengan saudara terdekat Yahudi Nasrani diselesaikan dengan kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Makanya sholatnya nggak ketemu kita dengan Yahudi Nasrani. Tapi urusan haji kita ketemu. Kita pergi haji yang nyiapkan pesawat orang Yahudi. Lah orang Indonesia nyiapin pesawat gak jadi, wong namanya tetuko. Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko. Pak Bibi. Nah kalau Yahudi mati, hancurkan mati semua. Ya ngelangi awak dhewe ngawur. Dengan Nasrani kita ketemu istri Pak Bupati, istri-istri pejabat ini. Tidak bisa pisah dengan orang Perancis yang Nasrani karena pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Bedak Magelang sing doyan sapa beras dideplok blonteng kabeh. Ini sebenarnya kita ini sudah diajarkan untuk rukun dan saling mengerti. Maka ukhuwah Islamiyah berhubungan dengan saudara-saudara yang beragama lain. Loh, Islam itu kalau paham itu enak, tidak ribet. Nah sekarang orang ribetnya luar biasa. Ini muslim, ini loh, kita Islam harus jadi rahmatan lil alamin kapan? Tidak bisa. Nah yang menang siapa sih sekarang? Kita marah sama Yahudi. Yahudi pinter kok. Ya menang wong Yahudi pinter. Nah kita ya masih kalah wong Yahudi mikir rembulan lah, kita malah ribut persoalan katok cingkrang. Yang sana sudah sampai matahari, kita masih ribut minum kencing unta. Ya kalah dul. Lah ini caranya. Nah terus Islam di sana selesai urusannya, kemudian bergeser ke sini. Sayyidina Ali masuk Persia ketemu dengan orang Majusi. Orang Majusi nyembah api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu Raja Rustum besaran sama Sayyidina Ali, punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, karena mengambil Sayyidina Husain, Raja Rustum masuk Islam. Karena orang Majusi masuk Islam tidak lagi menyembah api, bangunan untuk menaruh api namanya Manaro ditaruh di depan masjid. Makanya kemudian Masjid Persia punya Manaro. Karena itu dulu tiang apinya orang Majusi. Begitu masuk Magelang namanya Menoro. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin di situ kemudian punya kakek Sayyidina Husain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Makanya seluruh dunia pada tanggal 10 Asyura berduka, dan itu diperingati oleh orang Iran dengan melukai diri. Sampai di Jawa bulan Asyura disebut Suro. Makanya ketika bulan Suro orang Jawa tidak mantu, karena itu bulan duka terbunuhnya cucu Rasulullah, tidak sunat, tidak mantu di bulan Suro. Terus kemudian bikin santunan anak yatim, bikin bubur merah putih. Bubur merah pertanda darah yang tumpah, putih pertanda tulang yang pecah. Loh, terus wong Jawa sing memperingati itu karena hormat keluarga Rasul dimusyrikno, jarine hormat Ratu Kidul mantu. Lha iki kan wong geblek ini orang kalau nggak ngerti ini. Tolong paham mono, ini peristiwa yang Asyura disebut Suro itu di sini itu Islam asli itu ya begitu itu, nggak mantu di bulan Suro. Nah terus yang menuduh Nyi Roro Kidul mantu siapa? Namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu orang Bakaran Pati sana. Iya, Kecamatan Juwono itu. Pati itu namanya Ngabdullah, santri tapi miskin. Terus akhirnya nggak kuat miskin ikut Belanda, bergelar Kiai Tunggul Wulung, nulis 2 serat, Sabtu Sabdo Palon Noyo Genggong, yang kedua Darmo Gandul Hatuluco. Sabdo Palon Noyo Genggong dibalik cerita yang nyerang Majapahit itu Demak, padahal yang nyerang Majapahit itu
Kediri. Terus bikin serat Darmo Gandul Gatoloco serat Purno. Darmo Gandul meng trimo gandul ndok loro niku. Gandul di mana? Di Gatoloco, di Gatol melonco karena disunat, nggak ada kulitnya melonco, Gatoloco. Makanya sempurnane Darmo Gandul Gatoloco kalau ketemu Dewi Perjiwati. Farji kan artinya itu. Itu serat pornonya si Ngabdullah itu. Loh gitu. Lah persoalannya kemudian setelah dari Persia bawa Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq terus pindah punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi pindah lagi punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Isa punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah jauh, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak namanya Sayyid Ali Khalil Qasam, punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Magelang di Turgo sana daerah Sleman Merapi masuk Magelang Jogja. Wong Jawa duwene Honocoroko maka keluar nama Syekh Jumadil Kubro. Di sini ketemu dengan orang Hindu. Apa ora mumet Islam ketemu karo wong Hindu ya cudek. Beratnya luar biasa. Kenapa? Karena Hindu punya kemiripan dengan Islam. Loh. Orang sini nggak boleh pergi haji makanya waktu awal. Kenapa? Kalau pergi haji masalah. Di sini tidak boleh nyembah candi tumpuan batu, tekan Mekah pedok Ka'bah tumpuan aduh iki iso konslet. Di sini nggak boleh ambil air suci Jumprit, ternyata sampai sana ketemu air suci Zam-Zam. Di sini tidak boleh dengan Linggayoni sampai Makkah ketemu Jabal Rahmatuku Batu. Di sini perjalanan suci kain selempang muter ke kiri warna kuning sampai Mekah kain selempang warna putih. Selesai perjalanan suci urusannya rambut, kalau yang sini digundul, yang sana tahallul. Selesai perjalanan suci beli kewan, yang sini gadri, yang sana korban. Loh, timbangannya kok konslet, ndak usah haji kamu. Lah hajinya gimana? Pergilah ke Gunung Merapi. Nah ngapain? Sholat Jumat 41 kali jangan putus. 41 kali sholat Jumat tidak putus, pahalanya sama dengan naik haji. Maka orang Jawa pergi ke Gunung Merapi naik haji, karena satu-satunya masjid di tanah Jawa waktu itu di Gunung Merapi. Iki loh Islam sing asli itu kayak gini. Butuh nalar dan pengetahuan, orang mengkoy wong kucluk kae. Lah kenapa kok bisa begitu? Karena ada kesamaan sumber. Yang Islam menyebut Ibrahim dengan Abraham, yang Nasrani Yahudi menyebut menyebut Ibrahim, yang kita menyebut Ibrahim dengan Syarah, yang Nasrani Yahudi menyebut Abraham dengan Sarah, yang Hindu menyebut Brahma punya istri Saraswati. Luar muni apa nek wis ngono. Ini butuh penggalian ilmu arkeologi yang sangat luar biasa dalam. Loh, Saraswati bojone Brahma. Ibrahim punya istri namanya Sarah. Disebut Abraham punya istri namanya Sarah. Lu makanya akhirnya begitu kene betul. Oh ternyata ada kesamaan-kesamaan. Maka kemudian ruang bersama dipakai. Sudahlah daripada ribut, maka Allah menggunakan ruang bersama namanya Sang Hyang. Bahasanya sama. Yang satu Sang Hyang Widi, yang satu Sang Hyang Benang. Yang satu sama-sama Gusti, yang satu Gusti, yang pangeran pakai pangeran. Sholat ini ribut nanti pakai bahasa bersama namanya sembahyang. Makanya sembahyang ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke
pura. Pakai bahasa bersama kiai. Ada Kebo Kiai Slamet, ada Tumbak Kiai Pleret, ada Kiai Kolodete, ada Kiai Petro, ada Kiai Haji. Lu enak itu bagi-bagi gitu aja. Ini bangsa. Loh, musola pakai bahasa bersama langgar. Tilmidun muridun pakai bahasa bersama santri. Jadi bahasa bersama, bungkusnya sama gitu aja, isinya beda-beda. Itu kayak bu pakai bu bupati, sama persis. Kalau kita lebaran ke tempatnya Pak Bupati, semua bungkusnya kongwan, isinya rengginang bisa jadi. Loh, iya loh, kelasnya Pak Bupati aja gitu, bungkusnya kongwan, isinya rengginang, apalagi wong Gerabak, macam itu. Bungkusnya miwon, isinya tahu kelupat, bingung. Tapi kalau ini Degan, isinya ya air kelapa, nggak ada di sini. Kalau air Degan terus diganti dengan air aqua ada. Tapi bisa jadi air aqua diganti air Degan. Nah itu loh, makanya rukun. Betapa luar biasanya para pendiri bangsa ini. Tahu, jangan sampai tabrakan. Membangun kekuatan Islam, di sini ada raja, di sini ada hamba. Nggak mungkin bersatu bagi turunan dewa, siji kawulo. Dirukunkan, diambil titik tengah, bikin hidup bersama, namanya musyarakah, yang akhirnya disebut masyarakat. Kawulo Gusti, raja hamba, dilebur, rajane didono, kawulane diunggahno, disebut dengan sebutan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka masuklah kalimat ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab, disebut rakyat serapannya. Tapi wonge rung krasa, wong jenenge isih oleh kawula, isih oleh kula, yang hamba isih oleh muni ambu, yang sahaya masih boleh menyebut saya, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang abdi masih boleh bilang abdi di Sunda. Nggak terasa. Kalau sudah kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ra'iyati, sudah jadi rakyat. Makanya agar tidak saling ribut karena perbedaan agama disebut rakyat, tidak lagi disebut kafir. Karena kafir itu saling menentang. Kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ro'iyah atau rakyat. Makanya kalau sudah disebut rakyat, jangan kau kafirkan lagi. Lho iku wis ket biyen, tadi bahasa kafir hilang itu bukan hari ini. Ket biyen wis hilang. Untuk apa? Membuat kerukunan sesama anak bangsa yang berbeda. Oh, Allah hilang tadi pangeran, kok sampean ribut. Salat hilang tadi sembahyang, kenapa kita ribut? Ro'iyah ngumpul, mari kita titipkan kalimah ini kepada Allah. Apa? Wasyawirhum fil amri. Ngumpuli ro'iyah disebut musyawarah, bahasa Quran. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Maka kemudian musyawarah ruangannya namanya majelis. Kalau sudah jadi majelis, angkat pemimpin, wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Lah ini dibangun oleh para wali. Duplikasi pembangunan ini dikembangkan oleh murid para wali ke Kalimantan, namanya Khatib Dayan, membangun kekuatan di sana. Muridnya Sunan Ampel, putranya Mbah Brohim, putranya Syekh Jumadil Kubro, mengembangkan ke Sulawesi, namanya Datuk Ribandang, menduplikasi sistem itu di sana. Muridnya Aryo Abdillah pindah ke Palembang, mengembangkan duplikasi sistem para wali di sini. Belanda datang, dilawan secara bersama-sama. Belanda pergi, para murid para wali bersatu dalam satu teritori, namanya wilayah. Wilayah artinya daerahnya para wali. Dan itu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, maka ditinggali Islam pertahankan sampai mati, ditinggali NKRI harga
mati. Begini kalau pengen ngerti ini wilayah. Makanya kalau hidup di sini ikutlah tradisi para wali. Itu kita berbeda-beda diajak makan bersama. Makanya di Indonesia ini selalu bersama, mangan bareng. Ana wong urung lahir bareng ngapati mitoni. Ana wong manak bareng meneh. Walimatu tasmiyah, kawin bareng-bareng meneh. Ada orang mati ngumpul sampai 7 hari bareng-bareng. 40 ngumpul lagi. 40 hari 1 tahun ngumpul lagi. Terus kalau masih khol ngumpul lagi, ngumpul terus. Makanya kuburan kita itu paling rame, apalagi kuburan wali, rame setiap hari. Apapun di situ ada. Nggak bisa makan ke situ jual nasi. Ya, atau nggak bisa makan ke situ jual sabuk, jual tasbih. Sampai nggak bisa makan nyopet juga nyopet tamunya para wali di situ. Rukun di situ, orang hidup dikasih makan sama orang mati. Iya, terus sekitarnya bisa makan, bisa ngojek. Kalau kiainya yang muda datang, la ilallah. Kalau yang kiai tua, la ilallah. Enggak ribut, jangan keras-keras ya, enggak. Rombongan satu datang, astagfirullah. Satunya datang lagi, ilah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Enggak ribut. Ada yang masuk kemudian malah nggak zikir gawa megapun, rombongan dari Magelang ditunggu di bis. Ngono ya dari ribet. Coba kita contoh itu, rukun kita ini. Mangan nggak mangan kumpul. Makanya orang Jawa ini nggak usah diajari wala yakhudhu ala tu'almi miskin, sudah ngerti karena makan nggak makan kumpul. Makanya setiap ngumpul harus dikasih makanan gitu. Nah, makanya kalau ada orang mati juga ngumpul. Inilah itu Indonesia punya tipologi tersendiri. Lah ini kalau pertanyaannya, kenapa puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara? Karena ini yang dilakukan oleh para wali. Inilah namanya social engineering berubah menjadi political engineering. Nah, sekarang menjadi satu negara. Negara ini mengatur kemaslahatan seluruh warganya. Kemaslahatan seluruh warganya nggak bisa kalau tidak melalui undang-undang. Makanya undang-undang harus dibentuk. Undang-undang nggak mungkin ada tanpa parlemen. Parlemen nggak ada, tidak mungkin kalau tidak ada perwakilan. Perwakilan nggak mungkin ada kalau tidak ada partai politik. Maka kemaslahatan dengan undang-undang wajib, keberadaan partai politik juga wajib lah. Partai politik sekarang berkontestasi mengangkat pemimpin. Pemimpin adalah prasyarat negara bisa berjalan dengan undang-undang. Loh, ini makanya saya jangan anti partai politik, jangan anti pilpres, ikut karena ini kita warga negara. Kami golput itu terus karepmu apa? Pemilu nggak ikut kalau pemerintah keliru, ikut mengkritik. Iki wong gendeng ini. Kalau pemilu ikut, kamu boleh mengkritik. Sama seperti sekarang, yang mengkritik presiden itu tahun kemarin juga nggak ikut Pak Jokowi. Udah nggak percaya janjinya Pak Jokowi, sekarang minta dinagih janjinya Pak Jokowi. Pak Jokowi, wong dari dulu kamu ikut situ kok nagih Pak Jokowi, gimana? Loh iya, saya pelan-pelan aja, ini mulai rada ndak waras orang-orang ini. Saya dari dulu dukung Pak Jokowi, saya bisa nagih janji sama Pak Jokowi. Pak, janjimu mana? Aku dulu percaya. Lah kamu dari dulu nggak percaya kok nagih janji. Iki jenengane sabdo palono ya ki nggo nagih janji. Ya iki wong geblek ya iki. Begitu nggak dipercaya, kriminalisasi ulama. Gimana kriminalisasi ulama? Kita jam segini masih ngaji kok kriminalisasi gimana? Pemerintah tidak pernah melakukan kriminalisasi. Wong sing diceluk wae kiai tampang kriminal koyo ngene kok. Gimana mau kriminalisasi? Kita ini sedang mengada-ada, banyak sekali mengada-ada. Sudahlah, yang mengada-ada anggap aja hadis palsu, hilang sendiri nantinya.
Kenapa? Karena kita ini sudah persiapan bangsa, semua sudah berbicara bangsa. Malaysia agama mengganggu bangsanya, singkirkan. Timur Tengah gagal membendung agama, merusak bangsa, jebol. Amerika agama apapun tidak boleh mengganggu bangsanya. Kenapa? Karena keamanan itu lebih dulu didahulukan untuk apa? Membentuk amanu wa amilus lihat. Makanya firman Allah, wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus lihat. Manusia harus membentuk amanu wa amilus solihat. Tapi jangan lupa watin, sumpahnya Allah pada Nabi Nuh, wa zaitun, sumpah Allah pada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina, sumpah Allah kepada Nabi Musa, sumpah Allah pada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Nah, wa hadzal baladil amin. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu membentuk keamanan bangsa dan negara. Gila. Makanya kiai-kiai bertahan, iki bongso, iki bangsa. Agama diurusi pesantren, diurusi kiai, tapi bersama membangun bangsa. Malaysia lebih mengerti lebih dulu. Maka Malaysia sekarang nggak ribut. Kekuatan agama apapun mengganggu Malaysia, singkirkan. Dan Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Pak Bupati Filipin. Jadi ingat saya. Jadi ingat masa lalu. Pak Upin dan Pak Ipin. Ya iya kan diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Malaysia nggak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia nggak bisa pisah dengan ras India. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dari kecil dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan dengan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan dengan Susanti. Ini cara mereka. Amerika gagal di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu, bikinkan film Rambo 1-5. Malaysia tahu akan ngambil Amerika tahu akan ngambil spiritual dari Cina, biar bangsanya nggak malu, bikinkan American Shaolin, American Kungfu. Biar nggak malu dengan Jepang, bikinkan American Samurai, bahkan The Last Samurai, film samurai terakhir, tokohnya Tom Cruise dari Amerika. Nah. Ini milenial soalnya. Ini zaman milenial harus dihubungkan sesuatu dengan real. Milenial itu cepatnya luar biasa. Saya dulu pengen lihat gajah Afrika, nunggu flora dan fauna. Udah gitu kadang diganggu sama siarannya Pak Harmoko, Pak Murdiono. Sekarang ini semua ada di sini, mau nyari apa ada di sini. Orang milenial tengku kawin nono. Kinjeng kau ada semua di sini. Ini milenial skilling everything. Dia zaman kan dari kiai zaman no, sampai ada wajah ngono. Ini harus ini, lo itu. Dulu jatuh cinta beratnya luar biasa. Karena apa? Jarak itu nggak bisa ditempuh kecuali ketemu dengan jalan kaki atau naik bis. Berat dulu kalau jatuh cinta. Kita mesti nulis surat, cari kertas warnanya pink. Jangan sampai keliru berbau Kamboja, harus bau mawar. Jangan sampai berbau melati, marah kekasih kita, dianggap mau putus. Sampai nulis ada simbolnya, tintanya harus hitam atau hijau, jangan merah. Kalau tintanya merah kita merasa putus. Itu dulu referensinya banyak, bikin surat itu. Baru kita tulis, Dek, aku rindu. Kita terpisah jarak dan waktu. Engkau di sana, aku di sini. Sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi membayangkan wajahmu. Karena dalam setiap bayang yang ada, aku persis seperti melihat siluet wajahmu. Setiap ku tatap sesuatu seperti dirimu.
Aku udah kuat, maka ku tulis saja rinduku malam hari ini untuk membuktikan aku benar merindukanmu. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi aku yakin malam hari ini kita tepat di bawah sinar rembulan yang sama. Lu itu dikirim. Tak kirim ke pos itu, seminggu ngenteni, kangennya luar biasa. Pak pos lewat, aduh rainto. Sekarang anak milenial, ya Allah cepatnya luar biasa, tinggal foto jepret gitu aja, kirim tulisi mama. Jadi anak milenial gak lagi merasakan rindu yang berat, karena kalian mesti tahu rindu itu berat, maka jangan rindu. Ya itu. Lah makanya anak-anak sekarang ini harus dikasih penjelasan kayak begini, runutan yang panjang agar tidak kehilangan ruang dan waktu. Dia biar dia ngerti posisinya. Loh makanya Amerika melakukan hal-hal seperti itu. Lah bangsa kita malah diolok-olok. Jepang pernah terjadi pembantaian dalam restorasi Meiji dengan rezim Tokugawa. Jutaan orang mati memperebutkan titik temu antara masa lalu dan revolusi industri. Agar tidak Jepang mengulangi, anak-anak Jepang diajarkan dengan sebuah film yang sangat sederhana, dengan sebuah judul Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Loh, ini bangsa. Amerika gagal di Timur Tengah bikin Hotshot 1 dan 2. Gagal dengan terorisme bikin film namanya 12 Strong. Terus kita mau apa kalau udah situasinya seperti ini? Kita orang milenial, tapi tidak boleh tercerabut, harus ingat masa lalu. Untung kita diajarkan selalu mengenang masa lalu seperti ini, sehingga kita tidak menjadi generasi sing kepaten obor. Ini menjadi penting hal-hal seperti ini Pak Bupati. Maka besok skalanya harus lebih besar. Nek iso aja mung sak alun-alun. Skalanya harus lebih besar. Begitu Rasulullah ketemu dengan tapak tilas, ketemu dengan sejarah Nabi Ibrahim, Rasulullah berdoa kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sama seperti kita. Begitu kita mengetahui masa lalu, kita tahlilan tadi itu untuk mendoakan para pendahulu. Maka para wali bikin tahlil. Tahlil adalah cara kita berhubungan dengan nenek moyang kita. Kan gitu. Tahlilan di sini kalau orang Yaman, orang sekitarnya berhubungan dengan wali-wali dan masa lalunya dengan rotib. Karena wali dan masa lalu di Yaman itu dulu makanannya kambing, kebuli, maka kalau baca rotib ada kebuli, ada nasi biryani. Tapi wali-wali kita dulu tidak mengenal itu, kenalnya sego ingkung tumpeng karo apem. Makanya nih tahlilan metu nih tumpeng karo ingkung apem karo serundeng. Itu biasa. Cara kita itu begitu, maka jangan lupakan. Cuman begitu Rasulullah setelah melakukan perjalanan suci, menyembelih binatang-binatang yang ada sebagai korban untuk takarrub kepada Allah. Lah kita kadang berhubungan dengan nenek moyang kita tidak menyembelihkan apapun. Kadang cuman ayam yang kita potong, kadang cuman telur. Maka tahun depan kalau ulang tahun seperti ini Pak Bupati, sapi harus dipotong. Dan Magelang jangan 1, 10. Semua masyarakat diundang makan bareng. Sehingga nenek moyang yang di sana, iya, nenek moyang di sana kita dodok pintunya. Assalamualaikum, datang amal-amal kita, tahlil datang, yasin datang, belakangnya nasi tumpeng ingkung datang, belakangnya sapi. Wah. Nah kalau ayam ya datangnya wik. Lah, iki apa iki jenenge? Apa pitik, Masya Allah, kayak pitik potong umur 40 dino meneh kali ta. Lah ini cara. Dan itu dulu yang disebut nyadran itu juga begitu sebenarnya. Karena nenek moyang kita yang sepuh disebut danghyang. Danghyang itu sebutan orang Jawa tua.
Kalau orang Arab syaikhun, syuyuh. Kalau ubannya banyak syaiban. Nah, kalau orang tua di Jawa itu danghyang. Makanya orang tua sekarang disebut eyang. Para danghyang ini biasanya kemudian dimintai saran. Saran dari para danghyang harus diestoaken. Namanya saran yang dipun pundi. Karena sarannya dipun pundi, maka tempatnya diarani punden. Nah, para sesepuhnya disebut pepunden. Nah, anak cucu pergi kemana-mana, pulang lagi untuk menyenangkan nenek moyangnya. Pulang setahun sekali untuk menyenangkan nenek moyang, namanya srodo. Maka srodo bareng-bareng setiap setahun namanya nyadran. Nah, kalau nenek moyangnya masih hidup, nyadrannya dibawakan makanan. Kalau sudah mati, taruh di petilasannya. Islam juga tidak boleh melupakan masa lalu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terhadap orang yang sudah meninggal, la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Maka orang Jawa juga ojo lali, wong mati itu cuman pindah jagat cilik nang jagat gede. Makanya iso di online melalui kaki danyang dini danyang. Kita melalui ila ruhi ila hadrati. Kita juga diajarkan membawakan makanan para pendahulu. Orang dulu juga membawakan makanan. Kalau orang dulu ditaruh di petilasannya, kalau kita membawakan makanan nenek moyang kon mangan dewe. Untuk apa? Jadi sodakoh. Maka srodo nyadran diiseni sodakoh berubah menjadi sodakohan utawa dekahan. Nah, karena kiai ini biasanya teko Allahumma barik, borak-barik, maka ada yang menyebut makanan datang dengan sebutan barian. Ini masalah bahasa lah. Kadang kita udah nggak ngerti anak milenial. Makanya apa itu? Apa itu? Musyrik. Loh, kamu itu gimana? Syirik. Loh, jangan ikut yang begitu-begitu. Itu ajaran yang tidak bersumber dari Indonesia. Itu ajaran baru entah dari mana, entah berantah sana. Yang nggak ngerti kalau di sini sudah selesai oleh para wali. Allah jadikan pangeran. Kalimat la ilaha illallah ditanam secara mendalam di sini menjadi tahlilan, dikibarkan sekali untuk nutup kalau ada orang mati. Nah, yang baru datang belum ngerti cara meletakkannya, maka dikibarkan kemana? Mereka ini belum ngerti cara meletakkan la ilaha illallah sebagai miftahul ini nggak ngerti, maka dipanggil terus marah. Kalau kamu nggak terima ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak juga. Itu bukan bendera kami, itu bendera Hizbut Tahrir. Kalau kamu bilang kami anti la ilaha illallah karena menolak benderamu, kami menolak bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu, biasa aja. Ya, inilah Indonesia. Indahnya luar biasa. Para pendirinya adalah para wali yang tidak takut apa-apa. Inilah kita ini pas. Nah, ini makanya kalau tidak dengan bekerja dengan cinta, ya harus cinta. Kita diajarkan untuk mengenang seluruh masa lalu. Dengan masa lalu kita diingatkan manusia berbeda-beda dari Jabal Rohmah. Diingatkan dengan Isra Mi'raj kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Islam lengkap kalau Islam itu mau didalami. Cuman kadang ada yang cuman sepotong-sepotong jadi lupa lah. Semoga dengan malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita punya masa depan membangun bangsa dan negara. Amma ba'du. Ya sudah selesai muqaddimah. Loh ya amma ba'du dulu. Kiai kalau pembukaan kan pakai amma ba'du. Loh ya kan saya dari tadi belum amma ba'du. Loh baru sekarang amma ba'du, ya baru muqaddimah. Loh belum mulai, kata siapa saya sudah mulai? Belum. Wong ini baru pembukaan. Ya kiai kalau ngaji kan pembukaannya amma. Lah tadi udah amma ba'du belum? Ya baru ini, berarti baru muqaddimah. Ya udah gitu aja kok. Ya terusannya besok kalau ada sapinya.
Ya, mudah-mudahan semuanya barokah, dapat ridha Allah. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran Forkompimda mampu menjadi pemimpin yang mengayomi kita secara bersama-sama. Semboyan nenek moyang kita cuman gundul-gundul pacul. Gundul itu sirah. Sirah niku pemimpin. Pemimpin niku pacul, duwe barang papat, mripat irung lambeku, kuping mripat delok rakyat, irung ngambus rakyat, lambe nuturi rakyat, kuping ngrungokke rakyat. Ojo ngasih gundul papat kok ucul pacul. Nek barang papat niki ucul mripat ra weruh rakyat, kuping ra krungu rakyat, lambe ra iso nuturi rakyat, irung wis ra kambus rakyat, gundule gembe. Lah nek gundul gembelengan nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan wakule glempang amanahe dadi sak latar kocar kacir. Maka terhadap pemimpin yang tidak amanah cukup kita nyanyikan gundul-gundul pacul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bihikmati kawan surah lena rahmatak wa takina wa nasina adil ikram biridhaka ya Allah syabdu rasulika ya Allah bihaqqi rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata waj'al 'afidatan min nasi dahila yarzuquna thamarati lam yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina min alil khair hal ba'dal muqaddasin qiyam min abaina ummahatina masyayikhina wajaddati wajaddati lil masyayikh maklang Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tuftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al qabrahum min adil jinan Allahumma azir rahmatahu fi jamil qubur Muhammad Rasulullah bihaqqi rasul ma'inna irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rasulullah ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad